Jujur aja, pernah nggak lu duduk sendirian malam-malam, badan capek, kepala penuh, terus lu mikir, gue ini sebenarnya salah di mana ya? Lu bangun pagi, kerja, pulang malam, ngulang hal yang sama, hampir tiap hari. Capeknya dapet, stresnya dapet, tapi hidup kok rasanya nggak maju-maju, tabungan tipis, mimpi makin jauh. Dan tiap bulan, rasanya cuma lomba siapa yang paling cepat kehabisan gaji. Sementara di luar sana, ada orang yang kelihatannya biasa aja, bahkan santai, tapi duitnya ngalir terus. Dan di titik itu, pelan-pelan muncul satu pertanyaan yang nyebelin tapi jujur, kenapa gue yang kerja keras malah susah? Tapi ada orang yang kerjanya kelihatan gak sekeras gue, tapi hidupnya lebih longgar. Kalau lu ngerasa kayak gitu, gue mau lu tahu satu hal dulu, lu gak sendirian. Dan yang lebih penting, masalahnya seringkali bukan karena lu pemalas, bukan karena lu kurang usaha, dan bukan karena lu bodoh. Banyak orang kerja keras mati mission, tapi tetap hidup di level yang sama. Bukan karena mereka salah sebagai individu, tapi karena mereka diajarin konsep yang setengah matang sejak lama. Kita dibesarkan dengan satu keyakinan besar. Kerja keras pasti sukses. Tapi realitanya, kerja keras itu penting. Iya, tapi kerja keras doang itu nggak otomatis bikin hidup lu naik level. Coba lu pikir baik-baik, kerja keras itu artinya apa? Datang pagi, pulang malam, tenaga habis, pikiran terkuras. Banyak orang lakukan itu setiap hari. Tukang bangunan, buruh, sopir, pegawai toko, karyawan shift, mereka kerja keras banget. Tapi kenapa secara finansial banyak yang tetap di situ-situ aja? Karena kerja keras mereka dibayar per jam, per hari, per tenaga. Kalau mereka berhenti, uang berhenti. Mau penghasilan naik, opsinya cuma satu. Kerja lebih lama, lebih capek. Dan itu ada batasnya. Badan ada limit, waktu ada limit, umur ada limit. Sekarang bandingin dengan orang yang kerja pakai sistem. Programmer bikin aplikasi sekali, lalu dijual ribuan kali. Konten kreator bikin satu video, ditonton orang tiap hari selama bertahun-tahun. Pebisnis bangun tim dan sistem. Usahanya tetap jalan, walau dia nggak turun langsung. Mereka tetap kerja. Jangan salah, tapi kerja mereka punya pengungkit. Sekali dorong, dampaknya panjang. Sekali capek, hasilnya bisa berulang. Itu bedanya kerja keras yang cuma menguras tenaga dengan kerja keras yang membangun nilai. Masalahnya, banyak dari kita dari kecil nggak pernah diajarin soal ini. Kita diajarin patuh, rajin, loyal, nurut sama sistem. Tapi jarang diajarin gimana caranya membangun sesuatu yang bisa berdiri sendiri. Kita sering bangga bilang, yang penting gue kerja halal dan keras. Tapi jarang bertanya kerja keras gue ini sebenarnya ngarah kemana? Apakah kerja keras ini bikin gue naik kelas? Atau cuma bikin gue sibuk supaya nggak sempet mikir? Dan di sini, gue harus jujur bro, sistem ekonomi yang kita hadapi sekarang itu nggak netral. Orang yang mulai dengan modal, akses, pendidikan, dan koneksi jelas main di papan yang beda dengan orang yang mulai dari nol. Lu kerja 8-10 jam, gaji UMR, sebagian langsung habis buat kos, makan, transport, cicilan, nabung, niat ada, sisa nggak ada. Investasi, kepikiran aja belum tentu sempat. Sementara orang yang udah punya aset, tinggal muterin uang. Uangnya kerja buat dia, bukan dia yang kerja buat uang. Yang lebih nyebelin, orang yang nggak punya uang justru sering bayar lebih mahal. Nggak bisa beli barang bagus. Beli yang murah, cepat rusak, beli lagi. Nggak punya DP rumah, ngontrak bertahun-tahun, uang habis tanpa aset. Nggak punya akses pinjaman murah, kejebak bunga tinggi, yang kaya bunganya kecil, yang miskin bunganya dicekik, kebalik. Tapi itu realita. Belum lagi soal pendidikan dan informasi. Ada yang dari kecil udah dikenalin skill, networking, cara mikir strategis. Ada yang dari kecil fokusnya bertahan hidup. Terus dua-duanya disuruh lomba siapa yang paling sukses. Jelas berat sebelah. Tapi poinnya bukan buat nyalahin keadaan terus-terusan. Poinnya supaya lu sadar, kalau permainannya beda, strateginya juga harus beda. Kalau lu main di sistem yang gak ramah, lu gak bisa cuma ngandelin otot dan niat baik, lu harus lebih cerdas. Disinilah konsep leverage jadi penting. Leverage itu alat, skill, sistem, atau aset yang bikin usaha lu punya dampak lebih besar dari tenaga yang lu keluarin. Tanpa leverage, hidup lu kayak treadmill. Kerja, dapet uang, habis buat hidup. Kerja lagi, muter, dengan leverage. Lu mulai bangun sesuatu yang tetap jalan, walau lu nggak selalu ada di situ. Leverage bisa berupa skill langka, konten dan audiens, bisnis dengan sistem, produk digital, tim,
atau network. Dan ini nggak harus langsung gede, yang penting arahnya benar. Banyak orang kejebak karena merasa yang penting gue sibuk. Padahal sibuk nggak sama dengan produktif. Ada orang sibuk seharian, tapi hidupnya nggak bergerak. Ada orang kelihatannya santai, tapi setiap langkahnya nambah aset. Pertanyaan yang harus lu tanya ke diri lu sendiri itu simple, tapi nyakitin. Kalau gue berhenti kerja seminggu, ada nggak yang tetap ngasilin? Kalau jawabannya nggak ada, berarti lu masih sepenuhnya nuker waktu dengan uang. Dan waktu itu terbatas. Masalah lain yang sering bikin orang susah naik kelas itu mindset dan gaya hidup. Banyak yang pengen sukses, tapi cara hidupnya sabotase masa depan sendiri. Gaji baru masuk, langsung habis buat gaya hidup. Nongkrong, kopi, cicilan barang yang sebenarnya belum perlu. Semua demi kelihatan baik-baik aja. Takut dibilang ketinggalan, takut dibilang gak sukses. Padahal lu lagi bangun pondasi, dan pondasi itu nggak pernah kelihatan keren dari luar. Ada mindset beracun yang sering banget muncul. Nanti aja nabung kalau gaji udah gede. Padahal kalau gaji kecil aja nggak bisa diatur, gaji gede pun bakal bocor. Ini bukan soal jumlah uang, tapi soal kebiasaan dan kesadaran. Ada juga yang bilang, hidup cuma sekali, nikmatin aja. Iya, hidup cuma sekali. Makanya jangan lu habisin buat ngejar enak sekarang, tapi ngorbanin aman nanti. Bukan berarti lu gak boleh nikmatin hidup, tapi lu harus sadar mana reward, mana pelarian. Banyak orang stres karena kerja, lalu belanja buat ngilangin stres, lalu stres lagi karena tagihan nambah. Itu lingkaran. Dan kalau lu gak sadar, lu bakal hidup buat nutup lubang yang lu gali sendiri. Gaya hidup itu harus lu kontrol, bukan lu yang dikontrol sama gaya hidup. Karena kalau lifestyle naik lebih cepat dari income, hidup lu bakal jadi lomba bayar tagihan, bukan lomba naik level. Semua ini akhirnya ngebentuk yang namanya lingkaran setan kemiskinan. Gaji kecil, ngutang, nggak bisa nabung, nggak bisa ambil peluang, skill nggak naik, penghasilan mentok, ketemu lingkungan yang sama, mindset yang sama, dan siklusnya keulang. Dan ini bukan cuma tentang satu orang, tapi bisa nurun ke anak-anak kalau nggak diputus. Makanya penting banget buat sadar dulu. Sadar bahwa lu mungkin lagi ada di siklus itu. Dan sadar bukan buat nyalahin diri sendiri, tapi buat mulai mikir beda. Keluar dari siklus ini nggak instan bro, tapi selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Belajar skill baru, walau pelan. Bangun penghasilan sampingan sekecil apapun. Ngatur ulang cara pandang soal uang. Fokus nambah value, bukan cuma nambah jam kerja. Karena satu-satunya jalan keluar bukan kerja lebih keras, tapi kerja lebih cerdas dan terarah. Bangun sesuatu yang pelen-pelen, ngurangin ketergantungan lu sama tukar waktu. Dan gue tahu ini nggak gampang, tapi kalau lu nggak mulai sekarang, 3-5 tahun lagi lu bakal ada di titik yang sama. Sambil bilang, andai dulu gue mulai hidup. Nggak berubah karena niat, tapi karena keputusan kecil yang diulang tiap hari. Dan hari ini bisa jadi salah satu titik belok itu. Kalau lu mau, kalau lu ngerasa narasi ini nusuk, berarti lu relate. Jangan cuma disimpan sendiri. Like video ini sekarang, komen siap naik level biar gue tahu lu serius. Dan share satu orang yang menurut lu perlu denger ini. Subscribe channel Jaga Uang. Karena di sini kita nggak jual mimpi instan. Kita bangun logika, mindset, dan strategi tetap jaga uang.